Assalamualaikum Mamang-Mamang, kembali lagi di Mamang Thomas Channel. Di video kali ini Mamang Thomas akan membahas salah satu karakter psikologi manusia atau karakter sifat dari manusia, yakni apa? Yakni visioner. Apakah itu visioner dan kenapa Mamang berasa wajib atau harus menyampaikan visioner ini? Yuk kita mulai videonya. Oke, tanpa banyak opening, visioner berasal dari bahasa Latin ya mamang-mamang, yakni videre atau penglihatan. Nah, bahasa Latin itu dari mana? Dari bahasa Romawi atau dari kaum Latina. Nah, kaum Latina itu seiring dengan waktu menjadi bangsa Romawi. Nah, itu bangsa bahasa Latin ya. Nah, dari bahasa Latin videre ini terus mengalami perubahan sehingga diserap di bahasa Inggris, yakni visionary. Nah, visionary diserap lagi ke bahasa Indonesia menjadi visioner. Atau apa itu visioner? Penglihatan ke depan, yakni kepribadian visioner adalah kepribadian yang selalu melihat ke depan. Jadi mamang-mamang, apabila dalam diri mamang-mamang itu selalu berpikir untuk jangka panjang, setahun lagi harus gimana, 2 tahun lagi harus gimana. Nah, itu adalah mamang-mamang berarti sudah masuk ke dalam karakter visioner. Kenapa karakter visioner ini penting ya mamang-mamang? Karena biasanya karakter visioner ini itu mewujudkan apa yang ada di kepala mereka ya mamang-mamang. Dan juga visioner ini karena mimpinya besar, jadi membagi mimpi-mimpi itu menjadi tahap yang realistis untuk dicapai, tapi tetap sejalur dengan keinginannya untuk mencapai mimpi yang besar. Sebagai contoh, misal ya, ada sesosok atau seorang anak ya, lahir dari keluarga kecil, keluarga biasa, karena dia bermimpi dan mempunyai visi ingin menjadi orang yang bermanfaat untuk semua orang, misal menjadi bupati, camat, atau lurah misal. Maka si anak yang tidak punya ini, ya mamang-mamang, tidak punya apa-apa ini, bahkan hidupnya sangat sederhana, memiliki tujuan ke sana. Jadi si anak ini berusaha untuk sekolah SD, SMA, bahkan memaksakan untuk kuliah, dan kuliah dengan nilai yang bagus, terjun ke masyarakat, terus sampai dikenal, mempunyai jasa-jasa sosial, dikenal dan bisa menjadi bupati, nah, atau presiden atau gubernur. Nah, dari situ visioner ini sangat penting ya mamang-mamang. Karena apa? De karena kalau tidak ada visioner berarti kita tidak mempunyai mimpi dan kita tidak merealisasikan. Nah, ada salah satu karakter yang berlawanan dengan visioner ya mamang-mamang, yaitu korporatif. Korporatif itu adalah karakter yang menerima kondisi apa adanya ya, dan tidak mau mengikuti atau koreksi, dia itu mengikuti arus ya mamang-mamang, mengikuti gimana adanya. Contoh, orang-orang yang misalnya menerima dia menjadi kuli bangunan ya misal, ataupun kuli proyek ataupun kuli pabrik. Nah, mereka itu cenderung kooperatif, itu cenderung udahlah, kita bisa cuman segini saja, cuman eh, dapat uang juga udah syukur, bisa makan udah syukur. Nah, itu adalah sifat atau karakter yang kooperatif ya mamang-mamang. Maka dari itu, kalau berlawanan dari kooperatif yaitu visioner, yaitu selalu bermimpi akan masa depannya seperti apa mamang-mamang. Karena gini, visioner itu harus diterapkan dan diajarkan dari mulai kita kecil sampai kita beranjak di lingkungan masyarakat ya mamang-mamang. Karena kalau tidak diterapkan menjadi orang yang visioner, maka
cenderung akan konservatif, orang itu ya akan mengikuti arus, akan tidak ada inovasi seperti itu mamang-mamang. Apa cara melakukan pendidikan visioner kepada mungkin anak-anak kita nanti ataupun diri kita sendiri, yakni kalau untuk generasi penerus kita ya mamang-mamang, kita harus terus mengajarkan, karena orang tua zaman dulu itu ya mamang-mamang, kalau kita misal banyak tidur atau tidak bekerja, seperti tidak membantu orang tua atau tidak melakukan pekerjaan rumah, maka kadang suka nyeletuk bilang, kamu teh katanya kayak kaharupna nanti ke depannya mau jadi apa, gini-gini aja. Nah, cuman bisa makan tidur. Nah, itu adalah contoh orang tua yang visioner, karena memikirkan ke depannya si anak akan seperti apa. Nah, kalau orang tua yang cenderung untuk melepaskan anak ya, atau tidak memberikan pendidikan visioner, maka si anak itu nanti ke depannya akan cenderung konservatif. Tidak hanya dari lingkungan keluarga, lingkungan pertemanan pun akan mempengaruhi cara berpikir anak-anak atau cara berpikir kita. Misal dari 10 orang itu kebanyakan orangnya konservatif semua atau mengikuti arus, mengikuti begini adanya, tidak mau keluar dari zona nyaman, tidak mau mengambil impian mereka, maka kita pun hampir pasti dipastikan kalau tidak punya pendirian yang kuat akan ikut terjerumus ke dalam tindakan yang konservatif seperti itu ya mamang-mamang. Maka dari itu, apabila kita bergaul dengan 10 orang visioner, 10 orang pemimpi yang ingin bermimpi, ingin membangun negeri, ingin mensejahterakan masyarakat, ingin melakukan upaya-upaya dalam perbaikan pendidikan dan mimpi-mimpi besar lainnya, maka bisa dipastikan kita juga akan ikut menjadi orang yang bermimpi besar dan juga orang yang visioner. Nah, sekarang udah punya mimpi besar ya mamang-mamang, maka kita harus merealisasikannya dengan tahap-tahap kecil yang kita mampu. Contoh, kalau mau kuliah gitu, dambung dari sekarang 2000 sehari. Nah, itu. Terus kalau mau masuk ke perusahaan bagus, mencari jabatan manajer, ya harus rajin belajar. Nah, itu adalah contoh-contoh orang yang visioner mamang-mamang. Maka masyarakat kita itu harus diperbanyak ya orang-orang yang visioner, dan pola pikir juga tidak hanya visioner dan konservatif ya, ada banyak mamang-mamang. Ada adaptif, yaitu bisa beradaptasi, ada pesimistis, ada hedonisme, ada optimistis, dan masih banyak yang lainnya. Tapi mamang sekarang fokus ke visioner dulu ya mamang-mamang. Maka dari itu, yang dengar video ini, yang menonton video ini, semoga kedepannya itu menjadi orang yang visioner dan bisa merealisasikan penglihatan kedepannya dengan langkah-langkah kecil yang bisa mewujudkan mimpi dari apa yang dimimpikan besarnya, yaitu Mamang. Oke, sekian saja dari Mamang Thomas. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.